Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita akan mengaji tentang fase dan posisi bulan. Kita umumnya sudah pernah melihat bulan, cuman kita juga tidak terlalu perhatian ketika melihat bulan-bulan itu. Kita bisa melihat perubahan bulan, perubahan bentuk penampakan bulan yang bermula dari bulan sabit yang kemudian membesar, ya, lalu menjadi bulan cembung dan memuncak ketika purnama. Ini sudah kita amati secara rutin dan biasa saja. Nah, menariknya Al-Quran menyebutkan di dalam surah Yasin ayat 39, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim, ya. Nah, kita telah sebentar. Qaddarna berasal dari qadara yaqduru qadron, kemudian mendapat wazan fa'ala qaddara, kemudian mempunyai pelaku nahnu qaddarna, jadi kami telah menetapkan, gitu. Hu, ya, menetapkannya, hu itu adalah isim dhamir muttasil yang merujuk pada bulan, gitu ya. Nah, apa yang ditetapkan yaitu manazil, dan kita tahu bahwa manazil itu adalah jamak taksir dari manzilun, posisi. Jadi posisi bulan itu telah ditetapkan oleh Allah. Nah, apa maknanya? Nah, apa yang disebut dengan posisi? Mari kita lihat gambar berikut. Ya, posisi relatif bulan itu dikaitkan dengan matahari dan bumi, ya. Ketika jadi kita lihat bahwa matahari, bumi dihubungkan kata oleh satu garis, ya. Nah, ketika bulan itu berada pada garis bujur astronomis, ya, jadi bukan tepat pada satu garis lurus, karena kalau dilihat dari sebelah sini itu akan membentuk sudut, begitu ya. Nah, ini yang disebut posisi konjungsi, yang astronom menyebut ini fase nyumun bulan baru, ya. Nah, ketika bulan itu mengitari bumi sebesar satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat, bumi sudah bergeser, sehingga kemudian bulan itu tidak berada pada satu garis bujur astronomis. Nah, kondisi ini yang disebut dengan satu bulan sideris, yaitu 27/3 hari. Nah, supaya kemudian berada pada satu garis bujur astronomis itu memerlukan waktu sekitar 2/6 hari lagi, sehingga total menjadi 29,5 hari. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan bulan sinodis, dan itulah sebabnya satu bulan Komariah waktunya adalah 29 atau 30 hari, ya. Nah, itulah posisi umum bulan. Mari kita lihat sekarang posisinya, ya. Bidang edar bulan mengelilingi bumi yaitu membentuk sudut sekitar 5,2 derajat terhadap bidang edar bumi mengelilingi matahari yang disebut dengan bidang ekliptika. Nah, setiap saat permukaan bulan yang kena sinar matahari itu selalu separuhnya, ya. Kalau dari gambar ini yaitu bagian A, B, C, PA. Itu, sedangkan bagian belakangnya itu adalah bagian yang gelap yang tidak kena sinar matahari, yaitu ABC, DA. Gitu. Nah, karena posisi bumi tidak satu garis dengan matahari dan bulan, maka bagian bulan yang menghadap bumi itu adalah B, C, D, F, BB. Nah, bagian terang A, B, PA itu tidak menghadap bumi, bagian gelap P, C, D, F, B itu menghadap bumi, sehingga
rasio antara bagian yang menghadap bumi, bagian terang yang menghadap bumi dibagi semua bagian terang yang kena sinar matahari, itu dinyatakan sebagai 1 plus kosinus sudut matahari, bulan, dan bumi dibagi 2, ya. Nah, itulah yang kemudian menentukan fase-fase bulan. Nah, kita lihat ya, posisi pertama yaitu ketika sudutnya itu 0, yaitu ketika posisinya matahari, bumi, dan bulan itu berada dalam satu garis bujur astronomis, tetapi bulan berada di luar. Nah, sudutnya 0, maka semua bagian yang kena sinar matahari, ya, permukaan bulan yang kena sinar matahari itu semuanya menghadap bumi. Nah, berarti 100% bagian. Dan itulah yang kita kenal dengan fase full moon, bulan purnama. Kemudian sedikit bergeser, ya, membentuk sudut kecil, maka 0,99 bagian, yaitu 99%. Ini lebih kecil dari bulan purnama tadi, tapi mata awam susah membedakan, ya. Nah, kemudian bergeser lagi, berputar lagi. Nah, ini bulan purnamanya sudah mulai mengecil, ya, 88%. Nah, kemudian ini posisi yang seperti ini itu membentuk posisi penampakan yang cembung. Nah, ini yang sudah mulai mendekati bulan sabit, tetapi masih cukup tebal. Dan ketika posisi di sini ini sudah penampakan yang bulan tipis, gitu ya. Nah, ini kemudian yang disebut dengan konjungsi. Semua bagian bulan yang kena sinar matahari itu sepenuhnya tidak tampak dari bumi. Ya, bagian bumi hanya melihat bagian yang gelap, ya, dan itu tidak tampak. Inilah yang disebut konjungsi atau istima. Kemudian mulailah bulan baru, bulan tapi masih sangat tipis. Nah, kemudian membesar dan terus membesar, cembung, dan kemudian mendekati purnama, lalu purnama. Nah, inilah posisi-posisi relatif bulan yang kita di bumi itu melihatnya adalah fase bulannya. Nah, itu. Nah, singkat cerita, ya, bahwa setiap saat permukaan bulan yang kena sinar matahari itu adalah selalu separuhnya, selalu setengahnya, sedangkan penampakannya selalu berubah tergantung pada posisinya, ya. Nah, simulasinya seperti ini, ya. Nah, itu jadi selalu separuh, dan penampakannya adalah seperti ini. Nah, ini jadi penampakan bulannya selalu berubah. Inilah yang disebut dengan fase bulan. Nah, itu. Jadi fase bulan itu menggambarkan posisi relatif bulan terhadap matahari dan bumi. Nah, kalau kita potret dalam satu bulan, maka kita akan dapatkan penampakan bulan yang seperti ini, ya. Nah, kemudian diteguhkan dalam surah Yunus ayat 5, huwallazi ja'alas syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamuna adada sinin wal hisab. Jadi posisi bulan sudah ditetapkan sedemikian rupa sehingga kemudian manusia bisa melakukan hitung-hitungan dan menentukan waktu dalam satu tahun. Nah, kita lihat, ya, data ini, data tahun 2020 yang sudah bisa dihitung jauh-jauh sebelumnya, kapan full moon terjadi, kapan new moon terjadi, dan semua itu berangkat dari asumsi dasar, yaitu bentuk bumi bulat, bukan bentuk bumi datar, ya. Jadi memang bumi datar kesulitan untuk menjelaskan penampakan fase bulan. Nah, itu semua kemudian bisa Anda ikuti uraiannya di dalam buku Ayat-Ayat Semesta dan Nalar Ayat-Ayat Semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.